Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita baik-baik saja dan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dan keselamatan agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, bertatap layar dalam perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Tanpa berpanjang lebar lagi, sebelum kita melaksanakan perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan manfaat pada kegiatan hari ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama, membahas tentang konsep sejarah dalam PIPS, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan poin kedua yaitu menceritakan sejarah kerajaan di Indonesia. Oke, kita berbicara terlebih dahulu tentang konsep sejarah. Sejarah merupakan studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Itu menurut Sapria. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Sejarah berhubungan dengan peristiwa, ruang, tempat, dan waktu. Nah, jika kita berbicara tentang kehidupan manusia, sebenarnya sejarah itu tidak hanya menceritakan tentang kehidupan manusia saja, tapi ada aspek-aspek lain atau elemen-elemen yang lain yang diceritakan di masa lampau, seperti berhubungan dengan hal yang bersifat ruang, waktu, keperluan, kepercayaan, penjelajahan, kemajuan, pembudayaan, eksplorasi, pengetahuan kebudayaan, perang saudara, sistem ekonomi, perjanjian, peran sosial masyarakat, pemimpin sosial, penjajah, dan sebagainya. Dan sebenarnya fakta-fakta sejarah pun tidak hanya subjeknya itu manusia, namun benda-benda mati maupun benda hidup, flora dan fauna itu merupakan salah satu bukti sejarah juga. Nah, itu sebenarnya itu dibahas juga ya sebenarnya pada sejarah. Selanjutnya untuk konsep yang kedua, nah di sini ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Nah, artinya ilmu sejarah tersebut merupakan hasil eksplorasi atau penyelidikan ya yang dilakukan oleh sejarawan yang sifatnya sifatnya metodologis dan sifatnya bersifat teoritis dan praktis serta menggunakan pendekatan ilmiah. Artinya apa? Artinya seorang sejarawan ya dalam menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dia melakukan penyelidikan dokumen-dokumen pada masa lampau. Nah, umpamanya sebagai contoh pada peristiwa pemboman kota Nagasaki dan Hiroshima itu merupakan salah satu peristiwa sejarah. Nah, bagaimana cara penyelidikannya? Tentunya dengan menyelidiki atau mengamati atau mengeksplorasi peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Umpamanya ada video-video tentang pemboman kota di Jepang tersebut ya, atau foto-foto dari peninggalan sejarah tersebut itu yang dilakukan penyelidikan, dan itu yang merupakan salah satu atau salah dua dari bukti-bukti sejarah tersebut. Oleh karena itu, kalau kita berbicara pada konsep poin kedua ini hasil penyelidikan, maka seorang yang melakukan eksplorasi sejarah dikatakan merupakan sejarawan
yang bersifat metodologis atau sejarawan ilmiah ya. Artinya dia memang melakukan penelitian atau penyelidikan pada peristiwa tersebut, tidak berdasarkan kegiatan sastra atau kegiatan yang bersifat sastra seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita membahas sedikit tentang sejarah, kita lanjutkan tentang contoh sejarah yang dimuat di buku kelas 4 tema 5 subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Muatan yang dibahas di situ muatan IPS. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.4 mengidentifikasi sejarah Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruh pada masa kehidupan masa kini. Nah, itu yang dibahas. Jadi, adapun materinya itu membahas tentang kerajaan-kerajaan pada masa lampau ya, terutama kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada masa lalu, khususnya di Indonesia ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran, nah ini saya kutip pada buku guru ya, yang saya sebutkan tadi pada tema maupun subtema yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Nah, jadi poin utama di sini materi yang dibahas itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan peninggalan kerajaan pada masa lampau ya, atau sejarah masa lampau ya, sejarah Hindu, Buddha, atau Islam. Nah, seperti itu. Adapun pengaruhnya itu seperti apa? Nah, itu pengaruhnya juga itu dibahas juga pada materi tersebut ya. Jadi pada dasarnya yang dibahas itu adalah peninggalan kerajaannya atau peninggalannya, terus dampaknya juga bagi masyarakat. Oke. Nah, itu pembahasan singkat tentang konsep sejarah serta materinya.